Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Menelaah struktur dan kebahasan teks berita. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, menelaah struktur dan kebahasan teks berita yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lain. Di dalam berita terdapat 3 struktur teks berita. Yang pertama, kepala berita. Yang kedua, tubuh berita. Yang ketiga, ekor berita. Berikut adalah struktur teks berita yang harus anak-anak pahami dengan baik. Yang pertama, kepala berita. Berisikan bagian paragraf pembuka dari sebuah informasi yang akan diberikan sehingga sebagai pembuka untuk mengiringi masyarakat masuk ke informasi atau berita secara lebih detail. Yang kedua, terdapat badan berita. Badan berita adalah bagian dari struktur yang akan mengungkapkan semua fakta yang memang perlu untuk diinformasikan. Dalam bagian ini juga, berbagai pertanyaan 5W tambah 1H akan terjawab secara detail dan menjadi bagian inti dalam teks tersebut. Nah, yang ketiga, ekor berita juga menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan dalam sebuah teks berita. Terkait sumber berita ini bisa berupa lokasi peristiwa, saksi mata, atau lainnya. Dan memang tidak harus berada di akhir teks tetapi bisa juga masuk ke dalam inti teks berita. Sehingga bagian ini penting tetapi fleksibel karena bisa ditempatkan di mana saja. Mari kita amati dan lihat sebuah teks berita yang berjudul Gempa Bumi Lombok. Nah, di paragraf pertama adalah kepala berita atau teras berita yang disebut juga dengan LED. Merupakan paragraf pertama sebuah berita. Bagian penting juga bagian tersulit dalam suatu berita yang memudahkan pembaca memahami bagian yang terpenting dari keseluruhan isi berita. Lalu kita lihat paragraf kedua, tubuh berita. Ini tahap inti dari berita. Dan paragraf terakhir ya adalah ekor berita, merupakan simpulan dari berita. Kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Pengertian kata baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar dan bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Nah, kalimat langsung ditandai dengan memakai tanda petik 2. Ciri-ciri kalimat langsung adalah menggunakan tanda petik intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru. Dilakukan dengan intonasi perintah kata ganti orang pertama dan orang kedua. Anak-anak dapat melihat contoh kata baku dan tidak baku. Lalu kalian juga bisa lihat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung.
Langkah-langkah membuat berita: yang pertama, menentukan peristiwa sebagai objek berita. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga, menyusun kerangka penulisan. Yang keempat, mengembangkan kerangka penulisan dalam bentuk berita. Yang kelima, menyunting dan mengedit berita hasil penulisan. Hal yang perlu diketahui ya di dalam penulisan berita ada terdapat judul berita sesuai dengan keseluruhan isi berita, menarik, menimbulkan minat pembaca, singkat, padat dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah isi berita mengandung 5W tambah 1H. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu dapat memahami pembelajaran yang sudah diberikan. Sekian dan terima kasih.